Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Mila Akil dengan NIM 24 dengan akhiran 087. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum jaringan komputer modul 7 yaitu dengan judul konfigurasi pengalamatan IPv6. Nah, di sini ada uji konektivitas ping dan traceroute. Di sini ada topologi sudah saya siapkan, tinggal ganti nama. Itu kita ganti dengan PCA. Ini switch S1, ini router R1, router satunya ini ISP, dan servernya kita ganti dengan eksternal. Oke. Dan lalu latihan pertama yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Latihan pertamanya, lalu langkah pertamanya sambungkan atau kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Nah, sini kita sambungkan menggunakan dari PCA ke switchnya, yaitu menggunakan kabel straight pas Ethernet. Lalu ini F06, kita pakai kabel straight lagi F05 ke G001. Lalu kita gunakan kabel cross karena sama router 000 ke G000. Lalu kita pakai kabel straight dari ini ke sini ke fase Ethernet. Nah, setelah sudah langkah pertama, langkah kedua, hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Di sini kita buka switchnya, kita buka CLI-nya, kita enter, enable, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita ini salin ini aja, kita tempel, enter, lalu kita end, lalu kita reload. Ketikkan yes, confirm. Nah, sekarang kita tunggu sebentar reloadnya berjalan. Nah, setelah sudah, kita close saja. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai tabel pengalamatan. Kita masuk ke tabel pengalamatan, kita ke PCA, ke desktop, IP configuration, lalu kita ketikkan IP-nya 192.168.1.10. Subnetnya default. Ini kita pakai ke yang router ini, default gateway-nya. Kita masuk ke sini, IPv6-nya sesuaikan ini. Kita copy, paste, trafficnya 64. Lalu untuk default gateway-nya untuk default gateway-nya ini. Kita lanjut ke langkah keempat. Kita close saja. Konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan.
Lalu kita masuk ke router 1. Kita masuk enable ke terminal, kita copy aja untuk router satunya. Kita paste. Nah, udah ke paste ya. Kita enter. Lalu kita ganti yang ISP. CLI. Enable. Operasi terminal, lalu kita ini copy lagi. Kita paste aja. Kalau sudah semua ya. Iya, kita tadi belum save dulu. Kita exit. Copy. Oke, sudah kita save yang R1 belum. Exit. Oke, sudah save. Lalu selanjutnya ada switch. Kita enable konfigurasi terminal. Kita salah copy. Copy ini. Kita enable. Udah sih. Kita masuk konfigurasi terminal. Kita paste. Nah, sudah. Kita copy running. Nah, sudah kita masuk ke langkah selanjutnya, langkah kelima, yaitu konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Kita masuk ke router 1. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita paste ini. Sudah, lalu kita copy lagi. Enter. Lalu selanjutnya ada latihan 2, yaitu menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langkah 1, uji konektivitas pada jaringan R1 menggunakan PCA. Ping dari PCA ke default gateway-nya menggunakan IPv4 address. Kita masuk ke PCA. Kita desktop. Kita ke terminal. Terminal. Kita command prompt. Nah. Lalu kita ping PC R1, yaitu ini. Tunggu. Sudah sama seperti di contoh, berhasil. Lalu kita selanjutnya ping ke ini
IPv6-nya. Kita coba lagi. Kita copy. Kita paste. Coba. Nah, sekarang udah berhasil karena tadi ada salah di konfigurasi pengkonfigurasian IP-nya. Lalu selanjutnya kita isi tabel nih. Kita geser dulu. Destination-nya dari PCA tercantum di bawah ini trip rata-rata IPv4 time TTL hop. Kita coba ping ini. Nah, untuk average round trip-nya berapa ms? Ini ada di paling bawah ini, average-nya 4 ms. Kita ketikkan 4 ms. Ininya 128. Nah, setelah kita ping ke semuanya, ping ke semua destination ini, langkah kedua adalah gunakan perintah ping extended pada PCA, yaitu perintah ping ketikkan aja, kita salin aja ini. Ping t lalu untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu dosis untraceable tujuan dalam diputuskan, koneksikan antara router ISP atau eksternal dan matikan interface gigabyte router ISP saat jaringan dengan benar perintah ping. Mungkin kembali kita disuruh shutdown ISP-nya. Ini kita masuk ke ISP. Kita shutdown. Kita masuk interface dulu. Kita masuk ke ini lagi. Nah, setelah kita shutdown akan muncul destination host unreachable. Ketika diputuskan akan suatu host akan unreachable. Lalu
hubungkan kembali kabel hubungkan kembali kabel internet dan aktifkan enable interface, gunakan benda no shutdown. Kembali ke sekitar 30 detik, ping seharusnya berhasil lagi. Nah, udah berhasil lagi. Lalu tekan Ctrl plus C untuk menghentikan ping. Ctrl C. Nah, lalu langkah-langkah di atas dapat diulang untuk IPv6. Pertanyaan error, pesan error yang diterima. Ini kita copy aja. Lalu langkah ketiga, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Ping eksternal, jaringan lalu kita copy ini. Kita masuk ke R1. Paste. Nah, sukses 100% red seperti pada gambar ini, pada perintah. Lalu karena suatu tabel kelas tidak sensitif, kita ketikkan ini. Oh ini, lalu ada pertanyaan IP address apa yang digunakan ini? IP addressnya itu ini 209.165.200.226. Taruh ini. Lalu kita masuk ke selanjutnya, ada lebih banyak opsi bagi perintah ping pada CLI. Ketikkan ping, tekan enter. Kita coba, kita ketikkan ping, kita enter. Kita samakan protokolnya IPv6. Target IPv6-nya kita jadikan 10.000. Sabar Pak, bukan. Tapi count-nya kita kopas. 20. Lalu kita kosongkan. Nah, Anda dapat menggunakan suatu ping extended untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah ping ke 100 ke ping ini dengan angka ulangan 50.000 seperti tadi. Kemudian koneksikan antara kabel router SP eksternal atau shutdown interface Gigabit 01
kita jadi masuk ke ISP-nya. Kita shutdown. Seharusnya yang tadi berhenti ya. Nah, berhenti. Lalu koneksikan ulang kabel Ethernet atau enablekan GB pada router ISP. Menggunakan huruf U titik. Ini huruf U dan titik. Lalu sekitar 30 detik. Jadi kita aktifkan lagi ya tadi. ISP kita bisa. Kita ke R1 lagi. Lalu kita Ctrl Shift. Nah, sama seperti pada contohnya. Ini sama seperti tadi. Lalu kita lanjut ke latihan ketiga, menggunakan menggunakan tracer atau trace out untuk uji jaringan. Nah, pada langkah pertama, kita kusin dulu. Langkah pertama yaitu gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal, yaitu kita masuk ke PCA. Kita copy aja. Hasil tracer akan di atas mengindikasikan patch dari PCA ke eksternal dan lalu langkah kedua jelajah opsi tambahan perintah tracer. Ketikkan tracer, enter, lalu gunakan ini, copy, paste, enter. Valid comment mungkin karena ini tidak ada tujuan ini. Lalu langkah ketiga, gunakan perintah tracer out dari router R1 ke eksternal. Kita masuk ke R1. Kita ketikkan ini jadi nanti akan seperti ini, tracing out. Lalu kita coba yang IPv6 ya. Sama saja. Lalu pada perintah keempat, gunakan langkah keempat, gunakan perintah trace out dari switch 1 ke eksternal. Kita close dulu. Kita switch 1 ke eksternal. Lalu kita trace out. Ini aja, V4 nya. Paste. Ya, lalu selanjutnya kita harus menggunakan opsi tambahan. Apa yang Anda gunakan?
Lalu kita lanjut ke latihan yang keempat, yaitu troubleshoot terhadap topologi. Langkah pertama, copy paste kita masuk ke ISP. Kita exit dulu. Kita konfigurasi terminal. Paste. Lalu kita ini apa namanya? Kita simpan. Lalu dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau threshold untuk men-troubleshoot dan membentukkan masalah jaringan pada ISP. Kita close, kita masuk ke PCA. Kita ping switch satunya, yaitu 192.168.1.2. Lalu kita ping router satunya, yaitu 64.100.0.2. Hasil. Lalu ping ISP-nya 192.168.8.1. Berhasil. Lalu kita yang terakhir ping ke eksternalnya ini. Ping 209.165.200.226. Nah, ini destination host unreachable atau tidak tersampaikan. Jika tidak dapat mencapai interface gigabyte internet 001 dari router ISP. Bagaimana tampilkan hasil perintah dari ping tersebut? Hasil tracer dan ping menyimpulkan bahwa PCA mencapai router S1 dan ISP dari eksternal karena atau default gateway ke eksternal. Lalu kita ke ISP, lalu ketikkan perintah show untuk mengetahui running configuration. Berarti kita masuk ke ISP, lalu show run, lalu show IP interface create. Kita cocokkan dengan yang awal tadi. ISP. Oh, ini perbedaannya ada di IP address ini. Di sini 192.168, dengan di sini 165.200 ini yang bikin tadi perintahnya unreachable.
Sekarang kita ubah ya dia. Kita konfigurasi terminal, lalu kita kopas yang bagian G01. Copy, paste. Nah, lalu kita simpan. Exit dulu sih. Exit. Copy, run, startup. Sudah kita simpan. Lalu kita coba ping lagi kan. Ya, sepertinya ya. Coba ping lagi dari PC A. Coba. Nah, sekarang sudah berhasil karena tadi kita udah ubah IP-nya. Lalu di sini ada pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping koneksi isu network. Yang pertama ada firewall yang menghalangi respon ping, lalu ada konfigurasi NAT yang salah, dan yang terakhir mungkin routingnya salah. Jawab aja. Lalu lalu jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti sekian, pesan apa yang ditampilkan pada perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid, apa yang harus dicek? Nah, kita coba ping ke ini. Coba ping. Nah, hasilnya request timeout karena pesan yang kita kirim tidak ada respon dari penerima. Lalu IP address-nya mungkin perintah apa yang ditampilkan oleh ping. Pesan yang request timeout, lalu apa maksudnya itu? Jadi seperti tadi yang saya bilang, pesan yang kita kirim tidak ada respon dari penerimanya. Lalu jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon nih, apa yang harus dicek? Yaitu IP address yang di ping dan firewall yang memblokir yang harus dicek. Kita copy aja. Lalu pesan yang lalu jika Anda melakukannya dari address yang ping yang harus dicek itu
firewall yang jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti ini dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh ping tersebut? Kita coba lagi ya. Copy. Jadi pesan apa yang ditampilkan oleh ping tersebut yaitu destination host unreachable. Lalu apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Maksudnya yaitu pesan yang tidak menemukan jalur IP yang dituju. Seperti itu. Kita copy aja. Lalu apa? Lalu berapa nilai IPv4 TTL di set pada host window itu? Berapa IPv4 TTL yang ditentukan oleh perangkat Cisco? Kalau nggak salah IPv4 yang di set pada host window yaitu 128. Kalau IPv4 yang ditentukan oleh perangkat Cisco yaitu 225. Kita copy 128 lalu itu ada 25. Lalu berapa nilai IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Lalu berapa nilai hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Untuk IPv6 hop limit itu sama seperti IPv4, ada di nilai 128. Jika untuk hop limitnya IPv6 yang diset pada perangkat Cisco itu ada 64. Copy. Lalu nilai ini Cisco itu 64. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.